Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman soli soliha, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ASEAN ya, yaitu tentang faktor politik negara ASEAN. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah dan sholawat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman, negara yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Merdeka pada tahun 1984, hampir satu abad dikuasai oleh Inggris. Memiliki pendapatan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan berbentuk Kesultanan Islam dipimpin oleh seorang sultan. Meskipun hampir satu abad dikuasai oleh Inggris, tetapi memiliki pendapatan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Luar biasa sekali ya untuk negara kecil Brunei Darussalam ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke negara Kamboja. Pusat pemerintahan di wilayah Angkor, menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara pada abad 9 sampai abad ke-23. Candi Angkor sebagai peninggalan terbesar dijadikan lambang bendera. Nah, kalau kita perhatikan pada bendera ini terdapat sebuah candi, ternyata ini adalah Candi Angkor, begitu ya. Negara ASEAN selanjutnya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Memiliki luas wilayah terbesar di Asia Tenggara, memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Luar biasa sekali ya negara kita ini. Terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Benar sekali, kita memang kaya akan berbagai macam suku, agama, dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nah, kalau ingat Pancasila ini, tentu kalian juga ingat kalau pelajaran PKN kita juga mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Kemudian negara yang selanjutnya adalah negara Laos. Nah, Laos ini nenek moyangnya berasal dari Cina Selatan. Tahun 1353, penduduk Laos dipimpin Fangaun menyebut wilayahnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Oke, sekitar tahun 1800 Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih kekuasaan dan memerintah di sana tahun 1893. Kemudian pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral, ya. Tetapi perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Jadi negara ini masih sering terjadi perang saudara gitu ya, antara pasukan pemerintah dengan gerilyawan yang ada di sana. Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih, dan tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Jadi Malaysia ini adalah negara yang memang dikenal letaknya sebagai pusat perdagangan, sehingga banyak sekali negara-negara Eropa yang berebut untuk menguasainya. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Pada tahun 1948, Myanmar merdeka dan menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama mereka adalah UNO. Tahun 1958,
Jenderal Unewin menjatuhkan UNO, artinya mereka atau Jenderal Unewin ini mengalahkan UNO ya. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik. Selanjutnya adalah negara Filipina. Nama Filipina ini berasal dari Philip yang kedua, yaitu Raja Spanyol pada abad ke-16 tahun 1898 Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Pada tahun 1935, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia yang kedua dan serangan dari tentara Jepang. Akhirnya, tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Negara selanjutnya yaitu Singapura. Memiliki wilayah terkecil di Asia Tenggara, jumlah penduduknya paling sedikit ya. Memang negara Singapura ini negara yang sangat kecil sekali di Asia Tenggara, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini berkat peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia menjadi Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Oke, selanjutnya adalah negara Thailand ya. Dikenal sebagai Siam, Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin seorang raja. Raja kemudian memilih perdana menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Kemudian negara Vietnam. Vietnam adalah negara sosialis dipimpin Partai Komunis Vietnam. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi ya. Jadi kalau kalian menemukan tahun kemudian di akhirnya ada SM itu adalah sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang adalah penugasan ya. Penugasan ini ada di buku tema 1 halaman 116 sampai 125, ditulis di buku tulis ya, biar bukunya itu digunakan begitu. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian ibu kota dan bahasa, mata uang, luas wilayah dan jumlah penduduk, hari kemerdekaan dan lagu nasional ya. Maksudnya bagaimana? Coba nanti kalian lihat di halaman 116 sampai 125 ya. Di situ nanti kalian akan menemukan negara-negara ASEAN. Kemudian setiap negara ASEAN itu nanti akan ada penjelasan tentang kepala negara siapa, kepala pemerintahannya siapa, begitu ya. Ada juga negara yang hanya memiliki kepala negara saja tanpa memiliki kepala pemerintahan ya. Jadi nggak usah ditulis kepala pemerintahannya begitu. Nah, kalau sudah selesai ditulis semuanya, hasil tugas difoto. Jadikan grid dalam satu foto. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, dalam satu lembar buku tulis kalian ya, misalnya ini satu lembar itu kalian menuliskan 5 negara ya, contohnya ini 5 atau 4 begitu ya. Nah, kemudian di lembar yang kedua nulis lagi, kan nanti kalau di foto terpisah satu lembar, kemudian foto yang kedua lembar selanjutnya begitu kan ya. Jadi terlalu banyak foto. Maksudnya Ustadz ingin kalian seandainya seperti itu
foto-foto yang kalian kerjakan tadi atau yang kalian foto dijadikan grid. Jadi dalam satu foto itu terdapat 2 atau 3 foto atau bahkan bisa jadi 4 foto ya, tergantung kalian menulisnya. Kemudian selanjutnya kirim ke Google Form. Ini seharusnya Google Form ya, yang telah disediakan ya. Jadi fotonya nanti silakan dikirimkan ke Google Form yang telah Ustadz siapkan di Google Classroom. Begitu ya teman-teman solihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.